Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan apa itu sihir ya, sihir telur santet ya. Ini saudara kita ini kena sihir ya, tapi dia nggak percaya ya, awalnya nggak percaya kena sihir itu, nggak percaya. Ya wajar ya teman-teman ya, kita itu kena sihir itu nggak percaya itu wajar. Tapi ketika kita ini terus-terusan ya, ibaratnya terapi ya, terapi terus sudah ruqyah, sudah kemana-mana nggak sembuh-sembuh ya, itu bisa juga hukuman Tuhan juga bisa ya. Hukuman Tuhan juga bisa, karma juga bisa, atau semuanya campur-campur juga bisa ya. Memang orang kalau itu ada hubungannya dengan sihir ya. Kita ini gini loh ya teman-teman ya, ketika kita kena sihir, supaya kita itu bisa melepaskan ya, melepaskan sihir itu, kita harus bisa menerima, bukan menerima pelakunya ya, pelakunya atau sihirnya itu ya, tapi kita menerima bahwasanya sihir itu adalah bagian daripada pertanggungjawaban kita kepada Tuhan atas perbuatan kita sebelum-sebelumnya. Kalau kamu bisa mendudukkan posisimu di situ, maka sihir itu akan bisa melemah gitu loh ya. Sihir itu akan melemah ketika kamu bisa menundukkan posisimu di situ. Ya, orang terkena sihir itu tidak percaya teman-teman. Loh, saya pun juga sama kok. Ya. Saya dulu terkena sihir. Ya. Terus sama adik saya ya, adik ipar. Ya. Itu sing terus membantu saya. Ya. Adik ipar saya digawa ngomah lor ngidul ngetan ngulon wis ditambah nono ndinde, ndak sembuh-sembuh. Ya, sebelum ditambah no itu saya sudah merasakan ndak bakal mampu. Ndak bakal mampu gitu. Ada bisikan seperti itu ya. Terus saya pun juga ingin membuktikan benar enggak saya ini terkena sihir. Langkah pertama yang saya lakukan adalah puasa ya. Saya puasa Senin Kemis ya. Puasa Senin Kemis katakanlah 1 bulan, berarti cuma berapa hari? 8 hari ya dah. Nggak ada efeknya ya, artinya kurang ya, tapi itu latihan pembersihan diri gitu. Melatih diri kita. Biasa nih mangan tapi ini gawe poso kan ya nggak kuat gitu. Akhirnya dilatih ya. Dinaikkan puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. 3 bulan itu kelihatan ya pelakunya, pelaku sihirnya itu selalu terlintas ya. Orang-orang yang turut serta itu loh ya, sing ikut serta ya, yang mengantarkan itu kelihatan ya. Nah dari situ saya belum yakin, saya minta petunjuk sama Tuhan, saya pingin sak dukun nih gitu loh. Akhirnya waktu 1 tahun itu baru kelihatan dukunnya, sampai alamat rumahnya ya, tempat ancer-ancere, kalau wong Jawa ngarani ancer-ancere omahe ndek kono ngadep rono wis ketok blak, wis koyo delok film itu. Itu selama 1 tahun. Nah baru di situ saya sadar, wah ini kena sihir. Akhirnya kita puasa Nabi Daud ya, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Kan juga emosi. Orang terkena sihir itu emosinya wah sangat luar biasa, ngalah-ngalahi gitu ya. Tapi saya berpikir bagaimana supaya emosi saya ini turun gitu. Karena ono esinggarai, walaupun tidak bersinggungan dengan manusia ya. Itu ono esinggarai muring-muring itu ono. Akhirnya saya sibukkan diri untuk zikir. Jadi tak tambahin zikir. Wah, zikir sing kelas berat itu semua. Zikir amalan ilmu hikmah.
mulai dari hizib nasor, ya, wirid sakron, ya, hizib bahar, ya. Jadi tiada hari tanpa ilmu hikmah. Itu saya lakukan sampai 4 tahun. Tiada hari tanpa ilmu hikmah. Ya, saya tidak mikir ya. Ini sihir ini, ya, sihir yang menyerang saya ini adalah sihir menutup rezeki. Ya, jadi rezekinya ditutup. Ya. Jangan berpikir bahwasanya ketika sihir menutup rezeki itu hanya rezekinya ditutup, ya enggak teman-teman, semuanya. Ya, jadi kesehatannya dihancurkan, pikirannya dibuat kacau, wis pokoknya totalitas sampai ambruk, rezekinya tertutup, tersumbat. Nah itu. Akhirnya saya sibukkan diri gitu ya. Saya menyibukkan diri dengan puasa, zikir, ya, baca kitab suci. Itu hari-hari saya kurang lebih 4 tahun ya. Ya, jadi kalau Anda terkena gangguan sihir, kamu datang ke orang pintar hanya diruqyah sehari 2 hari, itu tidak bakal sembuh ya. Tidak bakal sembuh. Loh ya, percaya. Karena apa? Sihir yang sudah masuk di dalam tubuh kita. Misalnya saya kena sihir itu ya. Kena sihir itu katakanlah tahun 2017. Itu sihir itu sudah masuk mulai tahun 2014. Sudah dimasukkan mulai 2014. Coba bayangkan, ya, sihir itu akan merubah sifat watak karakter kita. Karakter kita yang positif biasa rajin ibadah, malah telat. Habis telat belas gak tahu ibadah. Ya, biasa sabar ngamuan. Sihir itu seperti itu. Akhirnya apa? Hidup kita hancur. Baru ketika sudah hancur, loro-loron, ya, kita sadar kita terkena sihir. Nah, proses inilah ya, ya, yang membutuhkan waktu lama. Kenapa? Karena Anda merubah kebiasaan yang sudah menjadi jelek menjadi baik. Sihir itu seperti itu. Ya, paham ya? Makanya teman-teman Jumat Wage ya, garam yang Anda mahari, ya, garam yang Anda mahari itu sudah saya tirakati mulai November ya, November 2000 berapa itu? 2004. 2024 ya, November kemarin, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Sudah hampir 9 bulan. Itu setiap hari tak tirakati. Jadi gunakan. Ya. Kalau misalkan diasmai cuma dibacakan doa sekali saja, yo, proses penyembuhannya ini tidak akan maksimal. Ya itu tadi, saya belajar dari kasus yang saya alami sendiri. Ya, orang kalau terkena sihir itu enggak percaya kalau dirinya terkena sihir. Loh ya, padahal sudah ada tanda-tandanya, tapi enggak ngeh. Kenapa enggak ngeh? Ya karena ada makhluk halus di dalam tubuh kita. Ya itu tadi, solusinya kamu puasa. Kamu puasa, tambahi zikir, baca kitab suci. Itu efektif ya teman-teman ya. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Silakan teman-teman Jumat Wage ya, kalau ada pertanyaan ya tulis saja di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.